Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Kembali lagi di video pembelajaran Learning with Panda Himas dan Adira Yakta untuk semester 4 mata kuliah akuntansi pemerintah 2 dengan materi pertemuan pertama Badan Layanan Umum. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Syahlan dari kelas 413 akuntansi PKN STAN 2019. Nah, kita di sini akan membahas materi pertemuan pertama atau pertemuan ke-9 mengenai Badan Layanan Umum atau BLU yang sebelumnya sudah pernah kita pelajari secara singkat pada semester 2 di mata kuliah PPKN 2. Di sini kita akan sedikit mengulas materi mata kuliah sebelumnya dan ada beberapa poin tambahan yang dirasa baru disampaikan di semester ini. Nah, materi BLU sendiri ini akan dibagi menjadi 2 pertemuan dan kita akan menyesuaikan pada video kali ini adalah sesuai dengan pertemuan pertama terlebih dahulu. Oke, langsung masuk ke materinya. Nah, di sini kita akan memiliki 3 pokok bahasan yang sudah disajikan, yaitu mengenai PP nomor 23 tahun 2005 yang telah diubah dengan PP nomor 74 tahun 2012 tentang pengelolaan keuangan BLU. Selanjutnya ada PSAP 13 tentang penyajian laporan keuangan BLU dan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan BLU sesuai dengan PMK nomor 220 tahun 2016. Langsung masuk ke pokok pembahasan yang pertama mengenai PP nomor 23 tahun 2005 junto PP 74 tahun 2012. Nah, sebelum masuk ke pokok pembahasan tersebut, kita terlebih dahulu harus mengetahui apa sih itu Badan Layanan Umum. Nah, pengertian atau definisi Badan Layanan Umum ini sendiri terdapat dalam paket Undang-Undang Keuangan Negara, khususnya Undang-Undang Perbendaharaan Negara Nomor 1 Tahun 2004, yang mana dalam ketentuan umum atau pasal 1 menjelaskan bahwa Badan Layanan Umum atau BLU adalah instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisien dan produktivitas. Nah, di sini yang perlu kita highlight adalah dari definisi BLU ini adalah instansi yang berada di lingkungan pemerintah, kemudian untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat dan kegiatannya atau operasionalnya ini tidak ditujukan untuk mencari keuntungan dalam hal utamanya gitu. Tapi bukan berarti BLU ini tidak boleh mencari keuntungan atau tidak boleh mendapatkan keuntungan. Namun keuntungan ini bukanlah tujuan utama dari BLU itu sendiri. Kemudian dalam pelaksanaan anggaran sesuai dengan pasal 14, pada dokumen pelaksanaan anggaran dilampirkan rencana kerja dan anggaran Badan Layanan Umum dalam lingkungan Kementerian Negara yang bersangkutan atau dalam lingkungan Kementerian Negara yang membawahi instansi BLU tersebut. Misalkan PKN STAN, maka dibawahi langsung oleh Kementerian Keuangan. Kemudian ada laporan keuangan BLU yang terdapat dalam pasal 55 dan pelaksanaan anggaran yang terdapat dalam pasal 14. Selanjutnya mengenai pelaksanaan anggaran pasal 14, Menteri atau pimpinan lembaga selaku pengguna anggaran atau pengguna barang menyusun dan menyampaikan laporan keuangan yang meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, CALK, dilampiri laporan keuangan BLU pada Kementerian Negara atau lembaga masing-masing. Nah, jadi nanti mengenai bagaimana bentuk-bentuk laporan keuangan BLU dan lain sebagainya akan dijelaskan lebih rinci pada slide-slide yang berikutnya. Selanjutnya pasal 68 Undang-Undang Perbendaharaan Negara menjelaskan bahwasannya poin pertama, Badan Layanan Umum dibentuk untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Sesuai dengan definisi BLU tadi bahwasannya untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Namun di sini di breakdown lagi bahwa pelayanannya ini adalah bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan tujuan nasional bangsa Indonesia yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945. Nah, salah satu bentuk dari memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa ini adalah semacam BLU PKN STAN atau BLU lembaga pendidikan seperti perguruan tinggi negeri kebanyakan. Nah, itu tujuannya adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.
Kemudian yang kedua adalah kekayaan BLU merupakan kekayaan negara atau daerah yang tidak dipisahkan serta dikelola dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk menyelenggarakan kegiatan BLU yang bersangkutan. Jadi di sini yang menjadi pembeda antara BLU dengan instansi BUMN adalah bagaimana pengelolaan dari kekayaan itu sendiri, yaitu ketika BLU maka kekayaannya itu termasuk ke dalam sistem atau ke dalam barang milik negara atau BUMN atau masuk ke dalam aset negara. Sedangkan kalau BUMN itu kekayaannya merupakan kekayaan negara yang dipisahkan atau KND. Seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah pembinaan keuangan BLU pemerintah pusat dilakukan oleh Menteri Keuangan dan pembinaan teknisnya dilakukan oleh menteri yang bertanggung jawab atas bidang pemerintahan yang bersangkutan atau menteri teknis sesuai dengan instansi yang membawahi BLU tersebut atau kementerian yang membawahi BLU tersebut. Kemudian pembinaan keuangan BLU pada tingkat daerah dilakukan oleh pejabat pengelola keuangan daerah atau PPKD dan pembinaan teknisnya dilakukan oleh kepala SKPD yang bertanggung jawab atas bidang pemerintahan yang bersangkutan. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan lebih memfokuskan bagaimana pembahasan BLU pada tingkat pemerintah pusat. Selanjutnya pasal 69 menjelaskan bahwa setiap BLU wajib menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan. Nah, ini nanti yang akan dijelaskan lebih lanjut pada siklus BLU dari mulai perencanaan dan penganggaran dan lain sebagainya. Kemudian rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan dan kinerja BLU disusun dan disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan dan kinerja Kementerian Negara atau lembaga atau pemerintah. Kemudian yang ketiga, pendapatan dan belanja BLU dalam rencana kerja dan anggaran pemerintah yang bersangkutan dikonsolidasikan dalam rencana kerja dan anggaran Kementerian Negara atau lembaga atau pemerintah daerah yang bersangkutan. Yang keempat, pendapatan yang diperoleh oleh BLU sehubungan dengan jasa layanan yang diberikan merupakan pendapatan negara atau daerah. Kemudian BLU dapat memperoleh hibah atau sumbangan dari masyarakat dan badan lain. Nah, hibah di sini nanti akan dijelaskan lebih rinci lagi, hibah terikat ataupun tidak. Kemudian pendapatan dapat langsung digunakan untuk membiayai belanja BLU yang bersangkutan. Nah, disinilah salah satu keuntungan instansi BLU, yaitu dia memiliki fleksibilitas untuk mengelola pendapatan yang bisa digunakan secara langsung untuk membiayai belanja-belanja BLU yang bersangkutan. Salah satu bentuk fleksibilitas yang diberikan kepada instansi BLU. Kemudian ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan keuangan BLU diatur dalam peraturan pemerintah, yaitu peraturan pemerintah yang tadi, peraturan pemerintah yang 74 tahun 2012. Nah, ini PP 23 tahun 2005 tentang BLU yang tadi sudah diperbarui atau diubah pada PP 74 tahun 2012. Memuat ketentuan umum, tujuan dan asas, persyaratan dan penetapan, dan lain-lain hingga ketentuan penutup. Nah, ini terdapat pengulangan lagi mengenai definisi BLU, yaitu instansi yang berada di lingkungan pemerintah. Ya, jadi BLU itu berada di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk satu, memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa pelayanan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa tadi. Kemudian pelayanannya ini bisa berupa penyediaan barang dan atau jasa yang dijual kepada masyarakat, kemudian tanpa mengutamakan mencari keuntungan. Jadi BLU ini beda dengan instansi BUMN yang memang profit oriented. Kemudian dalam melakukan kegiatannya, BLU ini didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Kemudian ada PPK BLU atau pola pengelolaan keuangan BLU. PPK BLU adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik bisnis yang sehat, untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan definisi tadi sebelumnya. Kemudian sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah ini sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan negara pada umumnya. Jadi pola pengelolaan keuangan BLU ini memiliki beberapa perbedaan yang dituangkan dalam bentuk fleksibilitas BLU tadi, seperti BLU bisa menggunakan pendapatan secara langsung untuk membiayai belanja-belanja BLU yang bersangkutan. Kemudian ada pengelolaan keuangan yang lain, misalkan untuk
pengelolaan utang piutang, investasi, dan lain sebagainya yang nanti dijelaskan lebih rinci pada slide-slide berikutnya. Nah, di sini ada tujuan diadakannya instansi BLU, yaitu untuk yang pertama meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka mencerdaskan dan mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum, memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan. Kemudian berdasarkan prinsip ekonomi, produktivitas, dan penerapan praktik bisnis yang sehat. Kemudian ada asas BLU. Nah, asas BLU yang pertama ini menyebutkan bahwasanya BLU beroperasi sebagai unit kerja kementerian lembaga untuk tujuan memberikan pelayanan umum kepada masyarakat yang pengelolaannya berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh instansi induk yang bersangkutan. Jadi BLU ini dalam beroperasi, dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, misalkan contoh PKN STAN memberikan pelayanan pendidikan kepada para mahasiswanya, ya itu merupakan bentuk pendelegasian kewenangan yang berasal dari Kementerian Keuangan yang merupakan kementerian atau instansi induk yang membawahi langsung PKN STAN gitu. BLU merupakan bagian perangkat pencapaian tujuan KL dan karenanya status hukum BLU terpisah dari KL sebagai instansi induk. Nah, di sini BLU ini merupakan bagian atau alat untuk melakukan pencapaian tujuan dari kementerian lembaga yang bersangkutan juga. Kemudian yang ketiga, tanggung jawab. Tanggung jawab di sini dibagi menjadi dua, yaitu dari menteri atau pimpinan lembaga yang bersangkutan, itu tanggung jawab dari segi manfaat atau layanan yang dihasilkan dari BLU tersebut, baik layanan jasa maupun layanan barang yang dihasilkan. Kemudian tanggung jawab BLU yaitu berupa pelaksanaan kegiatan pemberian layanan umum. Jadi BLU ini bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan penyaluran layanan umum kepada masyarakat, sedangkan Menteri Pimpinan Lembaga yang membawahi BLU tersebut, dia bertanggung jawab untuk menjamin manfaat layanan yang dihasilkan atau bagaimana masyarakat ini bisa mengambil manfaat dari layanan BLU yang dihasilkan tersebut. Kemudian BLU menyelenggarakan kegiatan tanpa mengutamakan mencari keuntungan. Tapi bukan berarti BLU tidak boleh mendapatkan keuntungan. Namun keuntungan bukan merupakan tujuan utama dalam pendirian BLU. Kemudian nomor 5, RKA serta laporan keuangan dan kinerja BLU disusun dan disajikan sebagai bagian tidak terpisahkan dari RKA serta laporan keuangan KL. Jadi nanti laporan keuangan BLU ini akan dikonsolidasikan pada kementerian lembaga atau KL yang membawahi BLU tersebut. Kemudian yang keenam, BLU mengelola penyelenggaraan layanan umum sejalan dengan praktik bisnis yang sehat. Nah, setelah belajar mengenai dasar BLU dari mulai definisi, asas, tujuan, karakteristik, dan lain sebagainya, maka kita akan melanjutkan pada persyaratan penetapan dan pencabutan status BLU, dari mulai bagaimana syarat-syarat untuk menjadikan instansi itu BLU, kemudian ditetapkan apakah ditetapkannya penuh dan bersyarat, dan juga pada pencabutan status BLU. Nah, di sini ada tiga sub aktivitas. Yang pertama adalah dari mulai persyaratan untuk mengajukan pengusulan penetapan BLU, yaitu ada 3 jenis syarat: syarat substantif, teknis, dan administratif. Nah, nanti pengusulan BLU oleh menteri atau pimpinan lembaga atau kepala SKPD jika itu BLUD nanti harus melengkapi 3 persyaratan ini untuk kemudian diusulkan oleh menteri atau pimpinan daerah. Baru setelah itu dengan beberapa pertimbangan akan ditetapkan apakah status BLU ini BLU penuh ataukah BLU bertahap. Nah, untuk pembedaan apa saja sih yang membedakan BLU penuh dan BLU bertahap, dan apa saja pertimbangan untuk menetapkan statusnya menjadi BLU penuh dan bertahap ini akan dijelaskan pada slide selanjutnya. Kemudian ya tahapan yang ketiga atau sub yang ketiga adalah mengenai pencabutan status BLU. Penerapan pola pengelolaan keuangan BLU atau PPK BLU berakhir apabila yang pertama dicabut oleh Menteri Keuangan atau pimpinan daerah sesuai dengan kewenangannya. Jadi bisa saja dengan beberapa pertimbangan status BLU dicabut oleh Menteri Keuangan atau pimpinan daerah tersebut. Kemudian dicabut oleh Menteri Keuangan atau pimpinan daerah berdasarkan usul atas Menteri Pimpinan Lembaga yang membawahi BLU ataupun Kepala SKPD jika itu berupa BLU daerah.
Kemudian yang ketiga adalah berubah statusnya menjadi badan hukum dengan kekayaan negara yang dipisahkan. Jadi inilah yang membedakan BLU dengan BUMN ataupun badan hukum, yaitu ketika statusnya sudah berbadan hukum, maka kekayaan yang semula BUMN tadi menjadi kekayaan negara yang dipisahkan atau KND. Nah, ini status BLU dan konsekuensinya. Jadi bagaimana BLU bisa ditetapkan BLU penuh dan BLU bertahap, itu ada beberapa kriteria yang harus diperhatikan. Yang pertama, untuk menetapkan BLU ini BLU bertahap adalah kriterianya persyaratan substantif dan teknisnya terpenuhi, namun persyaratan administratif kurang memuaskan sesuai dengan kriteria SOP dari penilaian penetapan status BLU. Sedangkan kalau BLU penuh itu sudah selain dia memenuhi persyaratan substantif dan teknis, dia juga persyaratan administratifnya sudah terpenuhi secara memuaskan sesuai dengan SOP yang sudah ditetapkan. Nah, kemudian selain ada kriteria yang beda di sini, ada juga fleksibilitas yang beda. Bahwasanya ketika BLU ditetapkan sebagai BLU bertahap, maka fleksibilitasnya ini dibatasi, tidak bebas atau tidak seluas pada BLU dengan status penuh. Fleksibilitas yang dibatasi pada BLU bertahap, yang pertama, penggunaan langsung pendapatan dibatasi. Sisanya harus disetor ke kas negara sesuai dengan prosedur PNBP. Tidak diperbolehkan mengelola utang, tidak diperbolehkan mengelola investasi, kemudian pengadaan barang jasa mengikuti ketentuan umum pengadaan barang jasa yang berlaku, dan tidak diterapkan fleksibel budget. Kemudian, untuk fleksibilitas penuh yang diberikan kepada BLU dengan status penuh, yaitu BLU bisa secara fleksibel mengelola pendapatan dan belanjanya, yaitu bisa menggunakan pendapatannya untuk membiayai belanja-belanja yang bersangkutan. Bisa mengelola kas, diperkenankan atau diperbolehkan mengelola utang piutang BLU, kemudian mengelola investasi, pengadaan barang jasa pemerintah, kemudian ada juga pengembangan sistem dan prosedur pengelola keuangan dan akuntansi. Jadi di sini ada beberapa hal yang dibatasi dari BLU penuh menjadi BLU bertahap. Kemudian status BLU bertahap ini paling lama bertahan selama 3 tahun. Baru nanti setelah 3 tahun akan dinilai kembali syarat administratifnya apakah memenuhi ataukah tidak untuk menjadi BLU penuh. Gitu. Jadi masa BLU bertahap itu maksimal 3 tahun. Nah, untuk yang slide ini saya ambil dari slide di mata kuliah PPKN 2 yang saya sisipkan pada PowerPoint ini. Nah, kemudian BLU tadi sesuai dengan definisi sebelumnya bahwasanya dia memberikan pelayanan kepada masyarakat, baik pelayanan jasa maupun barang, namun tidak mengutamakan mencari keuntungan. Tidak mengutamakan mencari keuntungan bukan berarti BLU tidak boleh menerima keuntungan, tapi juga itu bukan merupakan tujuan utama. Makanya BLU di sini juga tetap menetapkan yang namanya tarif pelayanan. Nah, standar pelayanan minimum atau SPM ini ditetapkan berdasarkan yang pertama, BLU menggunakan SPM yang ditetapkan oleh menteri atau pimpinan lembaga atau gubernur, bupati atau wali kota. SPM ini sendiri dapat diusulkan oleh BLU atau pimpinan BLU. Kemudian SPM di sini atau standar pelayanan minimum di sini harus mempertimbangkan yang pertama kualitas layanan, kemudian pemerataan dan kesetaraan layanan, biaya serta kemudahan untuk mendapatkan layanan tersebut. Jadi dalam menetapkan standar pelayanan minimum BLU ini bukan suatu hal yang main-main gitu ya. Dia harus memperhatikan juga bagaimana kualitas layanan yang diberikan oleh BLU dan beberapa pertimbangan yang lain seperti biaya serta kemudahan masyarakat untuk bisa menjangkau layanan BLU tersebut. Kemudian tarif layanan BLU. Tarif layanan BLU didasarkan atas dasar perhitungan biaya per unit layanan atau hasil per investasi dana. Kemudian penetapan tarif layanan ini memperhatikan aspek-aspek seperti kontinuitas dan pengembangan layanan, daya beli masyarakat, asas keadilan dan kepatutan, serta kompetisi yang sehat. Jadi dalam menentukan tarif itu juga bukan merupakan suatu hal yang mudah, itu merupakan hal yang penting gitu ya, supaya BLU ini dapat menetapkan tarif, tetapi tarifnya ini dirasa pas di masyarakat gitu loh.
Kemudian tahapan dalam pengusulan tarif BLU ini sendiri, yang pertama, pimpinan BLU atau pemimpin BLU ini mengusulkan tarif kepada Menteri Pimpinan Lembaga kementerian yang membawahinya. Jadi misalkan PKN STAN, pimpinan PKN STAN atau direktur PKN STAN selaku pemimpin BLU ini menyampaikan usulan tarif kepada Menteri Keuangan atau menteri yang membawahi PKN STAN. Kemudian ditetapkanlah penetapan tarifnya ini oleh Menteri Keuangan atau kepala daerah jika BLU ini BLU tingkat daerah.